untuk jenis tanaman hias kawan. Kenapa Bangkus itu selalu mengingatkan untuk kita semua, kalau tanaman hias walaupun jenis apapun itu, untuk tidak tersinari matahari, untuk kekurangan air dan menggunakan media tanam tanah itu banyak kelemahannya kawan. Sebab apa ya? Ketika tanaman hias itu kekurangan matahari, tentu saja kutu-kutu daun atau yang disebut sebagai hama-hama daun itu mudah untuk berkembang biak. Sebab apa? Berapa kekuatan dan besaran dari kutu daun itu sendiri, andai kan tidak berada di balik daun, tentu seharian penuh itu tidak akan kuat menerima terpaan matahari atau menerima sinar matahari secara full. Nah, oleh itu sebabnya Bangkus katakan kutu daun itu selalu tersembunyi di balik daun. Sebab apa? Kutu daun itu sendiri itu tidak akan pernah mampu menerima sinar matahari itu sampai 1 hari full. Bayangkan kok kutu daun yang cuma kecil, kita manusia saja itu loh. Kalau alam iklim di Indonesia ini andaikan cuaca itu betul-betul panas, matahari betul full, kita sendiri itu tidak kuat kawan. Kita harus pakai topi dan sebagainya, apalagi kalau cuma kutu daun. Oleh sebab itu kutu daun itu adanya di balik daun. Jadi untuk kutu daun pada tanaman aglonema, jika tanaman aglonema Anda tersinari matahari, itu paling tidak mencegah berkembangnya kutu-kutu daun pada tanaman aglonema. Sebab kutu daun itu sendiri, andaikan tersinari matahari full, tidak akan pernah mampu untuk menerima. Oleh sebab itu kutu daun atau hama daun dan sebagainya yang kecil-kecil, tempatnya mesti di balik daun, mesti berlindung di balik daun. Oleh sebab itu tanaman Anda jika berada di dalam di teras atau ruangan ini, tentu kita seimbangkan. Saat tertentu harus kita jemur matahari, saat tertentu harus kita siram penuh air bolak-balik daun. Nah, kalau kutu-kutu daun, balik-balik daun kita siram dengan air putih, otomatis itu akan terganggu. Apalagi di saat musim penghujan seperti ini kawan, ini kita tuh tahu saat musim penghujan disertai hawa yang dingin, itu biasanya itu akan disertai dengan munculnya tumbuhan baru. Maksudnya benih-benih tumbuhan di lahan dan luas kita dapati itu akan mudah tumbuh. Tetapi tumbuhnya jenis tumbuh-tumbuhan baru atau suburnya tumbuhan baru itu yang berada di lahan luas sekitaran kita di saat musim hujan seperti ini, itu juga disertai dengan tumbuhnya, berkembang biaknya untuk beberapa penyakit tanaman seperti kutu daun dan lain-lain. Nah, ini otomatis kawan, hawa dingin terserang, hawa dingin terguyur hujan, itu tanaman itu dari yang tadinya itu kering tersinari matahari akhirnya bisa tumbuh kembang kembali. Juga demikian penyakit daun, penyakit tumbuhan, kutu tumbuhan itu menyertai. Nah, inilah yang Bangkus sebut itu di saat musim penghujan, ketika semua itu kering, ketika semuanya itu layu mati tersinari matahari, saat musim penghujan itu akan tumbuh kembali. Juga demikian siklus-siklus penyakit pertumbuhan tanaman seperti itu. Oleh sebab itu untuk tanaman seperti aglonema ini, penyakit-penyakit daunnya itu otomatis bersembunyi di balik daun. Apalagi di saat musim kemarau. Oleh sebab itu
Jika sahabatku semuanya memiliki tanaman jenis tanaman hias, hendaknya harus seimbang. Jangan sampai tanaman hias kita itu tidak tersinari matahari, tidak tersiram air, atau menggunakan media itu selain media tanam tanah. Bagaimana mungkin media selain media tanam tanah itu seperti media apapun itu tidak tersinari matahari, kemudian juga terkena air, otomatis juga menimbulkan efek-efek yang lain, baik itu jamur atau jenis yang lain. Tetapi kalau media tanam itu dengan kompos, hijau daun, apalagi tanah-tanah full murni itu adanya alami, kawan. Akan membawa kesuburan untuk tanaman. Bahkan ketika di musim penghujan tidak ada matahari, tanaman tumbuh subur, juga pertumbuhan siklus penyakit-penyakit yang ada pada tanaman ikut menyertainya. Nah, karena pertumbuhan tanaman yang subur, otomatis tanaman itu sendiri punya antibodi untuk mengatasi penyakit. Salah satu pertumbuhan yang subur. Jadi disertai pertumbuhan yang subur juga siklus penyakit-penyakit yang ada pada tanaman itu mengikuti berkembang biak juga. Tetapi karena pertumbuhan tanaman itu subur, sehingga penyakit tanaman itu sendiri bisa mengantisipasi dirinya dari penyakit. Jadi semua itu ada siklus rolling yang seimbang. Yang bagus pernah memberikan sharing bahwa antibodi pada tanaman itu seperti itu. Ketika tanaman terserang penyakit kutu dan sebagainya, kalau pertumbuhan tanaman itu subur, kawan, itu paling tidak aja daunnya habis terserang penyakit, tumbuh tunas baru lagi. Secara nggak langsung tumbuhan ini bisa mengatasi penyakit pada dirinya sendiri.